Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Tasawwufil Hayah karya Syekh Akbar Syekh Muhammad Rahman radhiyallahu an. Masuk ke dalam bab kedudukan ilmu tasawuf dalam Islam. Makanatut tasawuf fil Islam. Makanatut tasawuf fil Islam, kedudukan tasawuf dalam Islam. Al-qalbu kal ina'i, hati itu seperti wadah. Fal ka'su mahma kana basiton aw rakhisos thaman. Maka gelas itu betapapun sederhana atau murah harganya, yumkinu ayam tali'a bisyai'in thaminin, bisa terisi dengan sesuatu yang berharga. Kalma'il azbi alladhi yurwi al-dham'a, seperti air tawar yang menghilangkan dahaga. Bainama al-ina mahma balagat qimatuhu al-madiyah, sedangkan wadah itu betapapun tinggi nilainya secara materi, idzam tala'a bil kumamah, jika terisi dengan sampah, fala yahwi illa asya'a qadiratan karihata raihah, maka ia tidak akan berisi kecuali benda-benda kotor yang busuk baunya. Hakadah wal qalbu, demikianlah hati itu, qimatuhu takmunu fima yumla ubihi, nilainya terletak pada apa yang mengisinya. La fi syakilihi aw mazharihi al khariji, bukan pada bentuk atau penampilan luarnya. Nah, ini adalah prakata awal dalam menjelaskan kedudukan ilmu tasawuf, di mana tasawuf itu objek kajiannya adalah qalbu, ya, ruh manusia yang begitu penting, esensi paling tinggi dari manusia, sehingga qalbu itu bisa mengenal Allah. Maka ilmu tasawuf kedudukannya dalam Islam pun begitu tinggi, karena dengan ilmu tasawuf orang dapat mengenal kepada Tuhannya. Maka diumpamakan seperti wadah ataupun gelas, walaupun sederhana dan murah, apabila diisi dengan sesuatu yang berharga seperti air putih yang segar, itu gelas itu akan bermanfaat. Tapi wadah apapun, walaupun dari emas mahal, tapi jika diisi dengan sesuatu yang buruk dan bau, maka benda tersebut menjadi tidak bermanfaat. Kemudian masuk ke at-tarikh al-mubakir, yaitu sejarah awal dari ilmu tasawuf. Inna ilmu tasawuf, sesungguhnya ilmu tasawuf, huwa dirasah harakatil qalbi al-batinah, adalah kajian tentang gerakan-gerakan hati batin, hati manusia, atau disebut af'alul qulub, perbuatan-perbuatan hati, wa kaifiyatu tathhirihi wa tanmiyatihi, serta cara mensucikan dan mengembangkan hati, wa tawzihihi nahwallahi ta'ala, dan mengarahkannya menuju Allah, usulan ilal ittisalil hakiki bihi subhanahu, hingga mencapai hubungan yang sejati dengannya yang maha suci. Yubriju hadal ilmu ini menampakkan al-ahamiyah al-balighah litasawufi fil hayati diniyah, betapa besar pentingnya tasawuf dalam kehidupan keagamaan. Haitsu yu'addu jisran bainal abdi wa rabbih, karena ia dianggap sebagai jembatan antara hamba dan Tuhannya, wa tariqan litahqiqil kamalir ruhi, dan sebagai jalan untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Jadi ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari gerak-gerik hati, perbuatan hati dan kondisinya, cara membersihkannya, menumbuh kembangkannya, sehingga senantiasa tawajuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tercapailah hubungan ta'aluk yang sejati dengan Allah yang disebut dengan usul. Kemudian bada'at nash'atu tasawuf.
Bada'at nash'atu tasawuf, dimulailah kemunculan tasawuf bihadisin nabawiyyin syarifin, dengan hadis Nabi yang mulia. Kasyafa an ususid dini as-salasah, yang menyingkap 3 dasar agama. Al-ma'rufah bi arkanidin, yang dikenal sebagai rukun-rukun agama. Faqad rawa Umar bin Khattab, ya, maka telah meriwayatkan Umar bin Khattab al-hadis al-ma'rufah bi hadisi Jibril, hadis yang dikenal dengan nama hadis Jibril. Haitsu nazala 'ala nabi wa ashabih, ketika turun Jibril kepada Nabi dan para sahabatnya. Dhaifun gharibul mazhar, seorang tamu, ya, yang asing penampilannya. Jibril menyerupai seorang laki-laki, ya, yang tidak dikenal. Kana hadza dhaifu yamtazu, tamu ini memiliki keistimewaan. Bimalabis aniqah wa sya'rin aswada nasi', dengan pakaian yang rapi dan rambut hitam pekat. Duna ay asarin li safar ala wajhihi, tanpa ada sedikit pun tanda-tanda perjalanan di wajahnya. Wasiyabuhu baydha'u nasi'atun, dan pakainya putih bersih. Wa ma'dzalika, namun demikian, lam yatamakkan as-sahabah, para sahabat tidak mampu minat ta'arufi alaih, untuk mengenalnya, bisaklin mu'akkadin, secara pasti. Nah, ini kemunculan tasawuf itu benar-benar berasal dari ajaran Islam yang pokok, yang disebut dengan Arkanuddin oleh para ulama, bersumber dari hadis Jibril, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, dari Umar bin Khattab, di mana Nabi pernah kedatangan laki-laki yang tidak dikenal ketika para sahabat membuat halakoh, ya, beserta Nabi. Tiba-tiba tamu ini duduk beserta Nabi. Keadaannya ini berpakaian rapi, ya, rambut hitam pekat, tanpa sedikit pun ada tanda-tanda kelelahan perjalanan. Tapi anehnya, ya, bukan orang yang dekat, bukan orang Madinah, ya. Padahal tidak terlihat adanya bekas-bekas perjalanan jauh atau kelelahan. Maka di dalam lanjutannya hadis tersebut, jalasa dhaif amaman nabi, duduklah tamu itu di hadapan Nabi. Wastanada atau asnada rukbataihi ila rukbatain nabi, dan menempelkan kedua lututnya pada lutut Nabi, serta meletakkan wawadoa yadaihi ala fakhidaihi, serta meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Semasalah, kemudian dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Fa'ajaban Nabi, maka Nabi menjawab, al-Islamu antasyhada la ilaha illallah, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan engkau menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait, dan engkau mengunjungi ke Baitullah atau menunaikan haji ke Baitullah, ini stata'ta ilahi sabila, jika engkau mampu menempuh perjalanannya. Faqala dhaif sadaqta, maka tamu berkata, engkau benar. Sumata ba'a bisu'alihi, lalu ia melanjutkan pertanyaannya, akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Fa'ajaban nabiyyu al-imanu an tu'mina billah, Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatihi, kepada malaikatnya, kutubihi, kitab-kitabnya, rusulihi, dan utusan-utusannya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, baik takdir yang buruk maupun yang baik. Faqala dhaif sadaqta, maka tamu itu berkata, engkau benar. Sumasalah akhbirni anil ihsan, kemudian ia bertanya, beritakanlah kepadaku tentang ihsan. Wajaban Nabi, anta budallah ka'annaka tara, maka Nabi menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Wa ilam takun tara, dan jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya dia melihatmu. Faqala dhaif sadaqta, maka tamu itu berkata, engkau benar. Summa sarafa rajul faj'atan, kemudian laki-laki itu tiba-tiba pergi, gitu ya.
duna ayat ruka asaron, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Artinya mugoyebah, kembali menjadi goib, ya, menjadi makhluk yang kasat mata. Hadis ini menggunakan riwayat bil makna, ya, artinya tidak persis seperti hadis Jibril, ya, dengan riwayat bil lafdi, tapi esensinya sama. Maka selanjutnya di sini di akhir hadis Nabi bertanya, fasa'alan Nabiyu Umar bin Khattab. Maka Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, atadri man as-sa'il, siapa yang bertanya? Faja Aba Umar, maka Umar menjawab, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Faqala Nabiyyu, maka Nabi bersabda, hada Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Ya ra'al ulama, para ulama memandang fi hadal hadis, dalam hadis ini isyaratan wadihatan, kepada isyarat yang jelas, ila anna ta'alimal Islam, bahwa ajaran-ajaran Islam tatalakhasu fi salasati arkanin ra'isiyah, dapat diringkas menjadi 3 pilar utama. Al-Islamu, Islam, wa huwa al-istislam wal inqiyadu zahiriyu li ta'alimillah. Islam yaitu kepasrahan dan ketaatan lahiriah terhadap ajaran Allah. Al-imanu, yang kedua iman, wa huwa at-tasdiqu al-qalbiyyu billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari. Iman yaitu pembenaran hati terhadap Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, juga kepada takdir. Al-ihsanu huwa tahqiqut tawasul al-batini ma'allah. Ihsan itu adalah terwujudnya hubungan batin yang mendalam dengan Allah fil ibadah, dalam ibadahnya, bihaisu ya'budu al-'abdu rabbahu ka'annahu yarahu. Ya, sekiranya si hamba, ya, beribadah kepada Tuhannya seolah-olah melihat kepadanya, atau disebut dengan musyahadah. Dan apabila belum mencapai maqam musyahadah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah selalu melihat ibadahmu, selalu melihat hatimu. Nah, maka hadis Jibril ini disimpulkan oleh para ulama adanya 3 ajaran pokok dalam Islam, dalam agama Islam. Yang pertama, ajaran Islam, kepasrahan dan ketaatan lahir terhadap ajaran Allah yang mengatur gerak-gerik perbuatan yang zahir, ya, panca indera kita dan badan kita. Kemudian iman, yaitu at-tasdiq, membenarkan, wal yakin, dan keyakinan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang mulia, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir. Dan yang ketiga ada ihsan, yaitu penyempurnaan hubungan batin dengan Allah dalam beribadah, sehingga seseorang menyembah Allah atau kepada Allah seakan-akan ia melihatnya, atau disebut dengan musyahadah. Jadi kalau ihsan itu penyempurna daripada iman, ya, di mana iman cukup dengan percaya, tasdik, membenarkan, tanpa adanya penghayatan yang lebih dalam, yaitu musyahadah maupun muraqabah. Ya, apalagi hati menyaksikan tajalinya Allah, maka itu sudah mencapai maqam ihsan dalam ibadahnya. Maka dengan 3 rukun agama ini, agama Islam menjadi sempurna. Nah, nantinya perkembangannya, Islam itu akan menjadi fikih, iman menjadi tauhid, dan ihsan menjadi tasawuf. Mudah-mudahan dapat dipahami dan diikuti kajian pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.